Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Rizky Hanifah dengan NIM 206-22056. Saya akan menjelaskan tentang alat dan media pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian alat dan media pendidikan. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Pengertian dari media pendidikan adalah perantara yang dapat membantu proses pembelajaran yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan proses pembelajaran dapat tercapai dengan sempurna. Media berperan sebagai perangsang dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga peserta didik tidak bosan dalam meraih tujuan-tujuan pembelajaran. Berikutnya macam-macam alat dan media pendidikan. Yang pertama, macam-macam alat pendidikan, yaitu kebiasaan. Pengertiannya adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginsafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti susila. Oleh karena itu, sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Supaya pembiasaan itu dapat tercapai dan baik hasilnya harus memenuhi syarat tertentu antara lain, memulai pembiasaan itu sebelum terlambat, pembiasaan itu terus-menerus dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis, pendidik hendaklah konsekuen, bersikap tegas, dan tetap teguh pada pendirian yang diambilnya. Kebiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus semakin menjadi kebiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan ini perlu sekali untuk menjaga bila mana ada bahaya-bahaya yang merugikan anak baik jasmani maupun rohaninya. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sehendaknya. Yang ketiga, perintah. Perintah dalam hal ini adalah peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Syarat-syarat perintah sebagai berikut. Perintah hendaklah terang dan singkat. Perintah hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan umur anak. Kadang-kadang perlu kita mengubah perintah itu menjadi sesuatu yang lebih bersifat permintaan, sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. Janganlah terlalu banyak dan berlebih-lebihan memberi perintah. Yang keempat, larangan. Pengertian larangan adalah perintah dari suatu orang kepada orang lain supaya tidak melakukan perbuatan tidak baik, yang merugikan atau yang membahayakan dirinya. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan larangan yaitu larangan diberikan secara singkat, jika mungkin larangan itu diberi penjelasan, jangan terlalu sering melarang. Yang kelima, ganjaran. Ganjaran adalah alat mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama, untuk memberi ganjaran yang pedagogis perlu sekali guru mengenal betul-betul muridnya dan tahu menghargai dengan tepat. Yang kedua, ganjaran yang diberikan kepada seorang anak janganlah hendaknya menimbulkan rasa cemburu atau iri hati bagi anak lain yang merasa pekerjaan juga lebih baik tetapi tidak mendapat ganjaran. Yang ketiga, janganlah memberi ganjaran dengan menjanjikan lebih dahulu sebelum anak-anak menunjukkan prestasi kerjanya, apalagi bagi ganjaran yang diberikan kepada seluruh kelas. Yang keempat, pendidik harus berhati-hati memberikan ganjaran. Jangan sampai ganjaran diberikan kepada anak-anak diterimanya sebagai upah dari jerih payah yang telah dilakukannya. Nah, contoh sikap pendidik yang dapat merupakan ganjaran dari si pendidik ini itu yang pertama, guru mengangguk-anggukkan tangan senang, itu sebagai tanda senang. Yang kedua, memberikan pujian. Yang ketiga itu pekerjaan dapat juga menjadi ganjaran. Yang keempat, ganjaran untuk seluruh kelas sering sangat perlu. Dapat juga berupa penyanyi atau pergi berwisata. Terus selanjutnya ada hukuman.
Hukuman adalah penderitaan yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang setelah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan dan bertujuan untuk ke arah perbaikan. Nah, masalah hukuman merupakan masalah etis yang menyangkut soal baik buruk, sedangkan pandangan manusia tentang baik buruknya itu berbeda-beda dan berubah-ubah. Nah, syarat dari hukuman itu yang pertama dapat dipertanggungjawabkan, hukuman bersifat memperbaiki, hukuman tidak boleh bersifat ancaman, jangan menghukum pada saat kita marah, janganlah melakukan hukuman badan, hukuman yang harus diberikan dengan sadar dan harus dipertimbangkan. Selanjutnya yang terakhir tidak boleh merusak hubungan antara pendidik dan anak didiknya. Yang selanjutnya adalah keteladanan, yaitu tingkah laku, cara berbuat, dan berbicara akan ditiru oleh anak. Hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik adalah kejelasan tentang tingkah laku mana yang harus ditiru atau sebaliknya. Teladan dimaksudkan untuk membiasakan anak didik dalam mencapai tujuannya yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada pujian dan hadiah. Nah, pujian dan hadiah ini merupakan tindakan pendidik yang fungsinya memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang telah dicapai oleh anak didik. Hadiah dalam hal ini tidak mesti selalu berwujud barang, cukup mengangguk-angguk kepala dengan wajah yang berseri, menunjukkan jempol si pendidik, sudah merupakan satu hadiah yang pengaruhnya besar sekali, seperti motivasi, menggembirakan, dan menambah kepercayaan dirinya. Nah, selanjutnya namun Al-Nahwawi membagi alat-alat pendidikan itu menjadi 3, yaitu yang pertama gedung sekolah, yang kedua perpustakaan, dan yang ketiga alat peraga. Nah, gedung sekolah ini yang merupakan keadaan fisik sekolah seringkali menjadi perhatian dan bahan pertimbangan pelajar yang hendak memasuki suatu sekolah. Nah, sekolah dipandang sarana merepresentasi, tidak mengherankan apabila tujuan menuntut ilmu menyimpang menjadi mencari cara mencari sekolah, namun ini tidak berarti gedung sekolah tidak penting. Nah, yang kedua, perpustakaan. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi kebutuhan terhadap buku, baik dari anak yang menuntut ilmu maupun siapa saja yang ingin meningkatkan pembendaharaan ilmu pengetahuannya, jadi perlulah didirikannya perpustakaan. Nah, yang ketiga itu alat peraga. Alat peraga ini alat-alat pelajaran secara penginderaan yang tampak dan dapat diamati. Alat peraga sangat diperlukan sekali di dalam memberikan pembelajaran dan memahami pelajaran dengan jelas. Nah, tadi kan udah macam-macam dari alat pendidikan. Nah, ini macam-macam media pendidikan. Menurut Sri Anita Wirjawan dan Nur Hadi tahun 1994 mengklasifikasikan menjadi berapa? Menjadi 6. Menjadi 6. Yang pertama itu media visual. Media visual itu yaitu media yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan, misalnya gambar, media papan, media proyeksi, dan lain-lain. Yang kedua, media audio, yaitu jenis media yang ditangkap oleh indera dengar, misalnya tape recorder, radio, kaset. Gitu. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang ditangkap dengan indera penglihatan dan pendengaran, misalnya TV, video kaset. Yang keempat, benda asli dan orang, yaitu media yang menggunakan benda sebenarnya sebagai media pembelajaran, misalnya museum, laboratorium di sekolah, atau di luar sekolah. Terus selanjutnya yang kelima, lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu menjadikan lingkungan yang ada di sekitar kita sebagai media pembelajaran, misalnya pasar, terminal, jalan raya, mall, dan lain-lain. Terus selanjutnya tujuan, fungsi, dan manfaat alat dan media pendidikan. Nah, yang pertama itu tujuan dan fungsinya. Alat pendidikan sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya manfaat dari alat pendidikan. Yang pertama, pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, metode pengajar akan lebih bervariasi. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar.
Nah, selanjutnya ini tujuan media pendidikan. Yang pertama itu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Tiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, menciptakan suatu situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Nah, selanjutnya itu fungsi media pendidikan. Yang pertama sebagai alat bantu, yang kedua sebagai sumber pembelajaran, yang ketiga menarik perhatian peserta didik, yang keempat mempercepat proses pembelajaran, yang kelima mempertinggi mutu pembelajaran. Nah, selanjutnya lagi manfaat alat pendidikan. Yang pertama itu sebagai bahan manfaatnya itu untuk bahan pembelajaran lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Yang ketiga, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran lebih menarik. Yang kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Nah, selanjutnya ini pemilihan. Gimana sih pemilihan yang benar dalam memilih media pendidikan dalam pembelajaran? Nah, di sini ada 6. Ada 6, yaitu yang pertama, media tidak 100% dapat menggantikan peran guru. Yang kedua, perlu persiapan yang matang baik guru, peserta didik, alat, program, maupun tempat yang digunakan. Yang ketiga, pertimbangan mutu media yang akan digunakan dalam artian harus handal, sistem kerja yang mudah dipahami, spesifikasi dari bahan bermutu, praktis penggunaannya, serta menjamin keselamatan atau keamanan bagi penggunanya. Yang keempat, media harus jelas dan menarik. Yang kelima, ketersediaan media yang akan digunakan. 6. Yang terakhir, pertimbangan waktu yang tersedia mulai dari persiapan penggunaan dan penyempurnaan kembali media yang akan digunakan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.